Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Kali ini kita edisi spesial. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya. Saya memanggilnya Bang Ahmad Hijazi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ahmad Hijazi. Beliau adalah tokoh masyarakat Bengkulu yang sudah sangat dikenal luas dari ujung Kaur sampai ujung Muko-Muko sampai seluruh kabupaten kota pun beliau sudah sangat familiar sekali. Nah, teman-teman sekalian, hari ini di edisi spesial ini kita akan berbicara terkait dengan pernyataan Agus Rin pada saat beliau kemudian lagi proses di pendaftaran KPU. Beliau berbicara tentang melawan kezoliman. Dia seolah-olah memberikan pesan bahwa dia dizolimi. Nah, kemudian pada saat penetapan calon, kemudian dia tidak lolos, dia berbicara lagi dengan menyampaikan kita lawan kezoliman ini. Nah, sebagai tokoh Bengkulu, kita ingin mendengar seperti apa Bang Ahmad Hijazi lontaran kezoliman ini yang kemudian disampaikan Pak Agus Rin. Silahkan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada saudara-saudaraku, keluarga besar dan masyarakat Bengkulu yang saya banggakan dan saya cintai. Ya, mungkin saat ini saya juga kepengen menyampaikan aspirasi atau menampung aspirasi, mendengar aspirasi sebanyak-banyaknya. Tapi pada hari ini barangkali saya hanya mengingatkan bahwa kata-kata yang disampaikan oleh saudara Agus Rin yang kata-kata zolim dan dizolimi. Jujur saya akui, saya 2 kali orang yang menolong Agus Rin untuk menjadi gubernur di Provinsi Bengkulu. Pada saat pencalonan beliau pada dulu. Pertama dan kedua. Pada saat pertama dia melawan Bang Mustihan. Ya, berpasangan dengan Samlan ya. Bukan, dia berpasangan si Mustihan dengan Rio Kapera. Iya, Agus Rin berpasangan dengan Samlan. Nah, saya bantu dia kerja ngomong. Dan kedua begitu juga. Salah satu saya pendukung menjadikan Agus Rin, selain daripada saya kan banyak lagi. Ya, artinya saya orang dekat Agus Rin. Dan saya kenal Agus Rin tahun 2002 di rumah makan nelayan di Departemen Kehutanan saat itu. Sudah lama sekali Bang, 2002 kenal dengan beliau. Artinya saya dengan beliau itu sudah cukup tahu dan cukup dekat. Betul. Cuman saya agak sedikit terganggu kata-kata penzoliman dan dizolimi. Di dalam politik tidak ada kata-kata zolim dan dizolimi. Di dalam politik itu adalah dinamisasi politik. Dinamisasi politik. Nah, tidak ada lawan yang abadi maupun kawan yang kekal abadi. Kita lihat bagaimana selama di pembangunan Republik ini. Antara Golkar dan PDIP 32 tahun tidak pernah kalah. Tapi sekarang bagaimana? Itulah politik. Politik ya, berkoalisi ya. Berkoalisi. Dan Abang membaca itu. Dan saya membaca itu. Jadi kata-kata yang zolim ini saya terganggu sedikit. Terganggu memang. Yang kata-kata zolim itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu di Al-Qur'an. Dan itu doa Nabi Yunus waktu di dalam perut ikan yang berkata, ya Allah, aku adalah bagian daripada orang yang zolim, lindungilah dan selamatkanlah aku dari kezoliman. Maka terbatuklah ikan, keluarlah Nabi Yunus di dalam dengan doanya itu. Ini kata-kata di politik tidak ada zolim. Jadi saya mohon kepada Adinda ya, Agus Rin itu bagi saya dang. Ya, manggil Abang dang. Begitu dekat itu kan dang. Jadi saya katakan bahwa Agus Rin cabut kata-kata zolim ini. Jadi Abang minta cabut itu? Cabut. Karena kalau dikata zolim, kecuali Adinda ini pada saat gubernur diturunkan begitu saja tanpa ada persoalan. Itu baru penzoliman. Ini kan persoalan ada kaitan nanti mata rantainya ini kan. Mata rantainya. Mungkin boleh di flashback sedikit. Mata rantai begini. Kenapa dia bisa berhenti jadi gubernur? Ada sebabnya. Kepala Dinas Pendapatan Khairuddin melakukan korupsi lebih kurang 21 miliar yang terkait kausalitas dengan Agus Rin. Maka dia berhenti jadi gubernur. Artinya siapa yang menzalimi? Artinya dirinya menzalimi diri dia sendiri. Karena perbuatan di Islam itu tidak ada hukum karma. Di Islam itu ada siapa melakukan sesuatu maka dia akan mendapatkan imbalan dari perbuatannya. Siapa yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan, balasannya sebesar baik, di zarah pun. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau dikatakan zolim itu saya minta tolong dicabut kata-kata itu. Tolong dicabut itu. Tolong. Kalau masih ada tahu, kalau itu hak dia kan. Saya hanya minta tolong. Saya tidak berhak menghapuskan.
Artinya abang tidak sependapat itu, Be? Tidak sependapat. Kenapa? Ya saya melihat itu bahwa sebetulnya Agus ini minta maaf dulu dengan masyarakat Bengkulu. Oh, itu harus dilakukan? Harus. Karena dia yang dipilih oleh masyarakat Bengkulu mengemban amanah masyarakat untuk membangun provinsi Bengkulu. Tapi dia hilap, mungkin tidak tahu apa hilapan sengaja, nggak tahu. Dia lakukan dengan untuk kepentingan pribadi. Sehingga kan amanah ini kan dia gagalkan. Dan salah satu orang yang mengantarkan itu sebetulnya abang sudah berusaha waktu itu kan. Tapi karena menurut abang tadi itu dia harus minta maaf. Minta maaf dong, baru mengatakan zolim. Ini bukan zolim. Dia harus minta maaf masyarakat Bengkulu. Amanah ini dia sia-siakan. Kalau bicara regulasi ya udah tuntas lah itu. Nanti kita bicara kezoliman dulu ya. Jadi kalimat pada saat dia dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dan ingin menggugat, ada Agus Lim menyatakan kita lawan kezoliman. Kata-kata itu ya sebaiknya jangan dikeluarkan seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin itu harus dengan hati yang dingin, wajah yang segar, otak yang segar. Subhanallah. Menyampaikan sesuatu itu dengan membangun image, meredam suasana, bukan meningkatkan tensi suasana. Harusnya teduh. Harus meneduhkan masyarakat. Kita kan pejabat. Apalagi dia seorang gubernur dan ingin menjadi pemimpin. Nah mengatakan jangan, saya nggak pernah loh. Saya jujur. Di Rejang Lebong boleh tanya lah. Saya kedua periode kan jadi bupati. Tapi saya tidak pernah. Saya yang orang kita ini biasa. Seorang pemimpin itu kita ini kan bangun rumah di pinggir laut. Pasti badai dan ombak itu pasti kita dulu. Pasti ya, betul. Nah kalau untuk supaya kita bisa tidak tergerus oleh badan ombak, bikin pondasi kuat-kuat. Ya, yang kokoh ya. Yang kokoh. Insya Allah kita tidak akan goyang di sana. Dan jangan bikin pondasi itu menjadi rapuh. Nah, makanya saya katakan bahwa kalau ini saya tidak sependapat. Tidak sependapat kata-kata zolim itu. Kata-kata zolim itu adanya di agama. Ya, bukan di politik. Ini kita lawan kezoliman. Siapa? Tunjukkan orangnya. Siapa yang menzolimi? Siapa yang menzolimi dia? Tunjukkan orang. Itu yang masih tanda tanya, Bang. Iya. Itu kan tunjukkan orangnya. Jangan ngawur ngomong ini. Masyarakat Bengkulu siapa yang menzolimin dia ini? Kalau kata-kata kan KPU bukan menzolimi, menyampaikan aturan. Oh itu kalau menurut abang ya? Iya. Aturan itu KPU provinsi ini hanya pelaksana teknis dari aturan-aturan dibuat oleh KPU pusat atas nama negara. Dia sampaikan. Ya mestinya kita lihat, oh ini tidak cocok, betul regulasinya kemana? Aturannya kita lawan dengan usulkan ke PT UN atau kita usulkan dengan pengadilan, Bawaslu atau ke Bawaslu sampai ke itu hak kita. Atau melaporkan KPU ke DKPP misalkan. Silakan sesuai dengan aturan dan prosedur. Aturan yang berlaku. Tapi kalimat kita lawan kezoliman. Kezoliman itu siapa? Abang tidak sepakat. Tidak sepakat. KPU bukan lawan. KPU itu wadah mengatur pelaksanaan pilkada. Bukan untuk dilawan. Kita harus amankan KPU ini untuk membangun KPU yang bersih dan pelaksanaan pilkada bersih. Saya itu yang saya katakan. Saya kalau kata-katanya nggak ada. Nah, kita bicara. Saya tidak bicara masalah 5 tahun yang sudah lewat. Agus ini sudah 2 kali jadi gubernur. Jadi gubernur ya, sudah 2 ya betul. Sudah 2 kali gubernur. Ya. Perkara kata-kata di dalam undang-undang KPU itu bahwa sebelum 2 tahun masih belum siapa yang sebelum 2 tahun itu yang bisa mencalonkan diri. Apakah pencuri? Apakah orang sakit? Apakah koruptor? Ya. Nah, menurut saya ini fenomena. Di sana tidak tertentukan mantan koruptor boleh, tidak ada itu. Mantan koruptor tidak boleh. Yang ada itu 2 tahun belum sampai boleh mencalonkan diri. Tapi bagi siapa? Apakah dia berhalangan tetap? Kalau asumsi saya, ya, yang begitu tuh sama saya ini gubernur nih, sudah dilantik 2 kali. Tiba-tiba saya sakit keras. Saya tidak menjalankan 6 bulan tidak boleh lagi. Saya mundur, dimundurkan tapi dengan hormat. Dimundurkan dengan hormat, sehingga tiba-tiba 2 tahun selanjutnya berikutnya saya sembuh. Habis waktu saya berhak untuk menyatakan karena sebelum sampai 2 tahun. 2 tahun ya betul. Tapi kalau ini korupsi diberhentikan oleh negara. Ya. Beda lo ya. Iya. Ini fenomena Bengkulu ini. Dan mungkin ini juga menjadi evaluasi bagi siapapun yang ingin menjadi pemimpin ya Bang ya. Jadi pemimpin
buatlah menjadi teduh. Ya. Seperti itu Bang. Nah, saya kembali kepada ini, saya minta kepada KPU pusat evaluasi ini untuk tidak terjadi hal-hal berikutnya. Untuk kedepannya. Ya, ini bukan bicara 5 tahun, bicara 2 tahun berturut-turut ya. Betul ya. Dia sudah 2 kali keluar SK presiden, 2 kali dilantik presiden. Jadi oleh karena itu saya mohon kepada KPU segera mengevaluasi ini. Mengevaluasi regulasi karena yang ada. Agustin ini bukan berhenti karena berhalangan, tetap diberhentikan. Karena ada pelanggaran undang-undang sehingga dia diberhentikan dengan tidak hormat oleh negara. Nah, ini bedanya. Ini bedanya luar biasa. Ya. Sangat teduh sekali. Ya, jadi makanya penyampaian Bang Hijazi, karena memang beliau adalah politisi senior, tokoh masyarakat, dan sudah malang melintang lah dalam media. Bahkan Agus Rin itu pun memanggil beliau Dang. Artinya memang dihormati sama Agus Rin. Apalagi sudah 2 periode mendukung dia. Mendukung dia. Nah, sekarang kita mungkin karena kita dialog obrolan rakyat ini adalah obrolan yang singkat, tepat. Apa saran Bang Hijazi kepada Agus Rin? Jadi satu lagi, kenapa dia tidak bisa mencalonkan diri? Kenapa? Ini keluar dari penzoliman. Ya, keluar dari penzoliman. Nah, kenapa? Karena ada regulasi ya, yang mengatakan bahwa barang siapa ya yang menjalankan pelaksanaan pemerintahan, 2 masuk penjara 5 tahun, setelah pengadilan boleh masuk. Ya, nah, itu regulasi, pasca bebas. Itu regulasi, ya, putusan aturan ya, yang harus kita taati. Agus Rin termasuk di situ. Belum cukup katanya, saya bukan pakar hukum. Saya hanya mengikuti saja. Artinya terganjalnya Agus Rin dengan undang-undang itu. Karena aturan itu. Ya, betul. Sehingga ya ketidakberhasilan Agus Rin ya bukan karena terzolimi tadi, karena aturan ini dibuat untuk tidak dilanggar, supaya dalam pelaksanaan suatu pemilihan pilkada itu ya dia bagus, mulus, dengan tidak ada yang dirugikan, baik masyarakat maupun negara. Betul. Berjalan pada relnya. Makanya ada regulasi tentang itu yang pengaturan. Maka Agus Rin itu terganjal karena belum cukup 5 tahun katanya. Saya tidak tahu. Saya bukan ahli pakar. Maaf, jangan saya dikatakan bahwa saya tidak ada benci. Ini adik saya. Kita bicara objektif regulasinya. Nah, dia kan terganjal dengan regulasi. Baik, saran Abang untuk ke Pak Agus Rin-nya. Ya, sekarang saya baca lagi bahwa dia akan melakukan tuntutan. Ya silakan. Nah, itulah jalur yang sebenarnya. Tapi kata-kata zolim tolong dicabut. Oh, jadi Abang tidak mempersoalkan upaya gugatan itu? Hanya kita lawan kezoliman. Yang dizolimin siapa? Luar biasa. Ya. Kemudian juga sekarang saya ingin saran tadi saran kepada Agus Rin, saran kepada penyelenggara pemilu. Ya, hadapilah dengan berjiwa besar, itu tugas Anda. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat kita tonton saja. Jangan ada gerakan-gerakan yang merugikan negara dan merugikan kita. Baik. Kita jalankan pilkada ini dengan baik, kita pilih pemimpin dengan tidak money politik. Saya di depan sekali akan berhadapan itu. Karena money politik adalah haram, Bang. Karena ini bisa, dengan inilah kita sudah cukup 3 kali Bengkulu ini. Jangan terulang lagi. Cukup. Mohon ya Allah, lindungi masyarakat Bengkulu daripada kezoliman kata Agus Rin, kelemahan dan kekurangannya. Bimbinglah aku untuk kebaikan di masa depan Bengkulu ini. Baik, luar biasa pesan dari seorang Dr. Ahmad Hijazi, seorang politisi kawakan dan tokoh masyarakat Bengkulu yang dikenal luas. Kita mungkin banyak belajar dengan beliau. Mudah-mudahan dialog singkat ini, yang harapan kita adalah yang nanti videonya pun kita upload di YouTube dan disebar ke media sosial. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada penyelenggara, kepada Agus Rin sendiri pun, dan kepada masyarakat umum secara luasnya. Terima kasih Bang atas kesediaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.